Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan sebuah bagian Alkitab di dalam 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. Di dalam bagian ini kita akan merenungkan bagaimana seorang Kristen itu bisa bertahan dan harus bertahan seperti apa di dalam sebuah penderitaan. Ya, terkhusus lagi sebuah penderitaan di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini. Ya, saya akan mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacakan Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. Tapi di sini saya akan membagi menjadi dua bagian. Saya akan membacakan di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 dan saya akan lompat ke 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya membacakannya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan tolonglah kami di dalam perenungan kami pada siang hari ini, pada hari ini. Biarlah Engkau terus menuntun kami, menyertai kami Tuhan. Tuhan, tolonglah biar Engkau terus memberikan kami hikmat, memberikan kami sukacita yang daripada Tuhan. Untuk kami bisa mengerti perenungan yang akan disampaikan pada hari ini. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita membacakan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 dan lompat di ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu dan pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam Yesus, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penderitaan ini ada seorang ibu yang bernama Jody Shep. Ya, ibu ini sudah tua. Dia memiliki seorang anak yang bernama Lori Spencer. Di dalam masa tuanya ini, ibu Jody Shep ini mengalami terinfeksi virus corona. Di masa-masa tuanya, ibu ini harus terpisah dengan anaknya Lori Spencer. Pada waktu anaknya Lori Spencer ini mau menjenguk ibu Jody Shep, Lori Spencer ini hanya bisa memandangi ibunya di balik kaca yang sangat tebal dan tidak bisa ditembus. Lori Shep hanya bisa melambaikan tangannya kepada ibunya yang sedang sakit pada waktu itu. Ini adalah sebuah kondisi yang menderita yang dialami oleh ibu Jody Shep dan juga anaknya. Sebuah kondisi yang menderita juga yang dialami oleh sebagian besar orang-orang di seluruh dunia. Tidak terkecuali orang-orang Kristen di seluruh dunia.
Tapi sayangnya tidak semua orang Kristen mempunyai tanggapan, mempunyai sebuah respon yang baik di dalam kondisi seperti ini. Sebagai contoh, ada seorang pendeta di gereja The River International Ministry, The River di Tampa Bay Church di Florida. Ya, seorang pendeta ini harus ditangkap oleh polisi karena pendeta ini yang bernama Rodney Howard Burney, dia harus ditangkap polisi karena melanggar peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan gereja untuk melakukan ibadah komunal. Tapi dia malah mengundang jemaat untuk melakukan ibadah komunal di tengah-tengah COVID-19 ini. Sungguh sangat ironi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pendeta ini. Ada juga seorang pendeta, seorang pastor yang bernama Rick Willis, seorang pastor evangelis di Amerika, mengklaim bahwa virus corona ini merupakan azab Tuhan, malaikat maut yang akan membasmi orang-orang berdosa di dunia ini. Sungguh sangat ironi. Selain itu, bukan cuma di belahan dunia yang lain, di Amerika, di Indonesia pun ada banyak sekali, ada tidak sedikit juga seorang pendeta, pastor-pastor yang mengatasnamakan Tuhan yang mampu menyembuhkan virus corona ini, menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona dengan mengatasnamakan Tuhan. Dan juga ada banyak gereja-gereja, pastor-pastor di gereja lain yang masih mengadakan ibadah secara komunal dengan berkata bahwa virus corona ini adalah sebuah peperangan rohani, peperangan doa, dan kita harus berkumpul untuk saling berdoa. Itu merupakan sebuah ironi, sebuah hal yang sebenarnya seorang pastor tidak melakukan hal seperti itu. Itu bukanlah sebuah contoh yang baik bagi kita orang-orang Kristen. Bukannya di dalam kondisi corona ini kita tidak boleh berdoa bersama. Ya, kita harus berdoa. Tapi kita harus memahami di balik corona ini, di virus ini sungguh sangat cepat berkembangnya, sangat cepat terinfeksinya jika kita berkumpul. Dan juga pemerintah sudah menyarankan untuk tidak melakukan ibadah komunal, tidak melakukan sebuah ibadah pertemuan dengan jumlah banyak agar tidak banyak virus corona ini menyebar. Sungguh sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh banyak sekali pendeta dan orang-orang Kristen di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Seharusnya kita sebagai seorang Kristen, kita memiliki respon yang baik untuk di tengah-tengah kondisi penderitaan ini. Seharusnya di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini, kita sebagai orang Kristen dan sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap bertahan dalam penderitaan yang dialami, serta menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah dan dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kondisi zaman yang menderita ini. Lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen yang dapat bertahan dalam penderitaan sesuai yang Alkitab ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam bagian ini, di dalam bagian 1 Petrus 1 ini, kita akan melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu di bawah kekaisaran Nero, di bawah kekaisaran Roma yang dipimpin oleh Nero. Ya, pada waktu itu kekaisaran Nero melakukan sebuah pengkhianatan, sebuah adu domba, mengkambing hitamkan orang-orang Kristen. Kaisar Nero membakar seluruh kota Roma, dan Kaisar Nero mengatakan bahwa biang keladi penyebab kebakaran adalah orang-orang Kristen. Dikatakan di sana bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada seorang yang bernama Kristus,
yang mengajarkan seksual bebas, yang mengajarkan ritual seksual bebas, yang mengajarkan memakan tubuh dan darah Tuhannya sendiri, agama kanibal, agama yang sungguh memegang sebuah ritual seksual bebas, apa yang dikatakan oleh Nero pada waktu itu. Ya, itu sangat-sangat keliru sebenarnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nero untuk memancing kemarahan orang-orang Roma pada waktu itu. Dan akhirnya orang-orang Roma pun tersulut oleh orang-orang Kristen. Dan akhirnya penganiayaan kepada orang-orang Kristen pun dilakukan. Ya, orang-orang Kristen pada waktu itu ditangkap, dicelupkan di minyak ter, dan dibakar di atas api. Orang-orang Kristen juga ditangkap, diikat, digeret di belakang kereta berkuda keliling kota Roma sampai dia mati. Bahkan orang-orang Kristen pada waktu itu dijadikan makanan bagi singa-singa pada waktu itu. Ya, ada banyak sekali hal penganiayaan, penderitaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen yang ada di Roma. Di balik semua yang dilakukan oleh Kekaisaran Nero, di sini Petrus menuliskan surat ini untuk memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Petrus memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Namun sebelum kita melihat bagaimana Petrus bisa memberikan pengharapan di dalam Tuhan, kita melihat latar belakang dari seorang Petrus. Petrus sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus masih memiliki pola pikir manusia. Petrus memikirkan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang raja dan tidak boleh mati. Dia seorang raja, bukanlah seorang juru selamat di dalam pikiran dari Petrus. Dan pada suatu waktu Tuhan Yesus pun berkata kepada Petrus mengatakan bahwa Petrus, engkau adalah seorang iblis, sama seperti iblis. Itu ditulis di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 28. Matius 16 ayat 13 sampai 28. Matius 16 ayat 13 sampai 28. Saya akan membacakan satu bagian, yaitu di ayatnya yang ke-23. Oke. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iblis, engkaulah suatu batu sandungan bagiku. Bayangkan, Petrus dikatakan seperti iblis. Dikatakan Tuhan Yesus seperti iblis. Bahkan di dalam taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mengambil pedang dari prajurit dan memotong telinga dari prajurit itu. Petrus masih mempunyai pola pikir manusia, tidak mengerti rancangan Allah yang sesungguhnya untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang-orang Kristen, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, kepada Allah. Petrus tidak mengerti rencana yang Tuhan Yesus mau lakukan. Dia masih memiliki pola pikir manusia. Namun pada waktu Tuhan Yesus bangkit, disitulah titik perubahan dari Petrus. Petrus berubah. Petrus tidak lagi memiliki pola pikir manusia. Petrus melihat bahwa rancangan Tuhan besar. Bahkan sampai di ayat Yohanes 21, Tuhan Yesus mempercayakan jemaatnya di tangan Petrus. Petrus sebagai batu karang di mana jemaatnya itu akan berdiri.
Itulah titik balik di mana Petrus berubah menjadi seorang Petrus yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan anugerahnya Tuhan. Sampai Petrus di pada hari Pentakosta, Petrus memiliki kesempatan untuk berkhotbah di 3.000 orang di Yerusalem. Itu adalah sebuah kesempatan yang begitu baik, begitu mengesankan yang dilakukan oleh Petrus. Petrus juga melakukan pengkhotbah penginjilan kepada Kornelius. Dan sampai surat ini dituliskan, Petrus berada di Roma dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang ada di Roma. Kenapa kok saya bisa mengerti bahwa Petrus ada di Roma? Ya, Petrus ada di Roma itu dicatatkan oleh dirinya sendiri, oleh Petrus sendiri, di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-23. Di situ Petrus mengatakan berada di Babylon. Ya, pada waktu itu Roma dikatakan sebagai Babylon, sebagai kota Babylon yang memiliki kota yang besar dan sangat jahat seperti Babilonia, seperti Babel. Itulah yang penyebutan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang Kristen mula-mula kepada Roma, kepada Romawi, kepada kekaisaran Romawi. Nah, Petrus memiliki sebuah perubahan yang besar pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Kelahiran baru terjadi di dalam diri Petrus. Karena Petrus memahami kebangkitan Tuhan. Kelahiran baru inilah yang dialami oleh Petrus sampai Petrus bisa menguatkan orang-orang di Roma. Ada ungkapan sebuah perubahan pola pikir dari Petrus. Ini dituliskan di 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Dalam ayat itu berbicara bagaimana orang Kristen dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Tidak seperti orang Kristen yang belum dilahirkan kembali oleh Tuhan, yang kemuliaan itu sangatlah sementara. Ya, sebagai orang Kristen yang belum dilahirkan Tuhan, sebelum dilahirkan kembali oleh Tuhan, kita hanya sebagai manusia yang mempunyai kemuliaan yang sementara. Sama seperti bunga rumput yang layu. Kita bisa baca di ayat yang ke-24 dan 25 di dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25. Tetapi orang Kristen yang telah dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, yang bangkit di antara orang mati, itu ada anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam dirinya. Ada sebuah rancangan keselamatan yang diberikan oleh seorang Kristen yang telah dilahirkan baru. Ada sebuah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan, ada sebuah pengharapan yang besar. Pengharapan yang tidak dapat dirusak oleh orang lain, yang tidak dapat rusak dan tidak dapat dirusak oleh ngengat, yang tidak dapat rusak. Pengharapan yang besar itu adalah jaminan keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan keselamatan ini, itu adalah sebuah pengharapan keselamatan di mana kita juga menunggu Tuhan untuk datang kembali. Pada saat kita menunggu, di dalam penderitaan kita, di dalam pencobaan kita, di dalam penganiayaan kita, ingat ada Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga dan menjamin keselamatan kita. Ini adalah sebuah pengharapan dan kekuatan yang Petrus berikan kepada orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu, yang mengalami pencobaan, mengalami penderitaan di tengah-tengah kekaisaran Nero. Petrus juga mengingat kepada orang Kristen bahwa pencobaan yang mereka alami itu merupakan sebuah pencobaan yang memurnikan iman mereka. Tuhan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang akan datang melalui pencobaan yang dialami. Pencobaan itu mendisiplin orang Kristen untuk menumbuhkan dan memurnikan iman mereka hingga pada akhirnya
kemurnian iman ini dapat memuliakan Tuhan. Itu adalah sebuah penderitaan, pencobaan itu sebuah sarana untuk iman kita bisa dimurnikan. Agar kita itu bisa memuliakan Tuhan. Di dalam bagian ini Petrus mengilustrasikan bagian ini yang merujuk kepada seorang tukang emas. Di mana seorang tukang emas itu harus memurnikan emasnya, membakar emasnya di tungku yang sangat panas. Sampai emas itu benar-benar murni. Selain itu Petrus juga mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita tetap mengasihi Tuhan walau belum pernah melihat Kristus, belum pernah melihat Tuhan. Bersukacita karena keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena keselamatan inilah yang merupakan tujuan akhir dari kehidupan orang Kristen. Dan rencana keselamatan ini juga telah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Ya, rencana keselamatan kita itu Tuhan telah merencanakan begitu indah. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebuah pengharapan yang besar yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah penderitaan. Keselamatan hidup yang kekal itu harus kita miliki. Itu yang kita miliki. Itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di akhir, dan terakhir Petrus mengemukakan ciri khas yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Di ayat 13-16, Petrus memberikan ciri khas bahwa orang Kristen harus tetap menjaga kekudusan dalam penderitaan yang dialaminya. Pada dasarnya kekudusan ini adalah keutuhan hidup yang murni. Kehidupan yang bisa dilihat. Tidak ada cacat celah di dalam kehidupannya. Kehidupannya mencerminkan apa yang dikatakannya. Kehidupan yang sangat utuh. Yang mau membagi kehidupannya kepada orang-orang di sekitar. Seorang yang kudus memiliki kehidupan yang sehat. Gaya hidup mereka mencerminkan perkataan mereka. Kehidupan mereka memiliki kedamaian, mereka merasa puas karena mempercayai Allah. Itulah makna sejati dari kekudusan. Ada kepuasan yang penuh karena sudah mempercayai Allah. Ada kepuasan yang penuh karena dia bersandar kepada keselamatannya Allah. Dan seorang yang hidup kudus, dia mau membagikan hidupnya di tengah-tengah penderitaan kepada orang. Kemuliaan Tuhan di dalam seorang Kristen yang hidupnya kudus. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sungguh kacau ini, yang sungguh memperhatikan ini, inilah waktunya sebenarnya bagi kita sebagai seorang Kristen, sebagai hamba Tuhan dan calon-calon hamba Tuhan, mengingat bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan telah dianugerahkan keselamatan kepada Tuhan, yang seharusnya menjadi pengharapan kita dalam situasi yang penuh penderitaan ini. Inilah waktu kita untuk membagikan kasih Tuhan sebenarnya kepada orang lain. Peduli dengan penderitaan orang lain, berbagi kasih, peduli kepada orang lain yang mengalami kesusahan. Di dalam masa-masa penderitaan ini, inilah waktu di mana iman kita dimurnikan lagi untuk kemuliaannya Tuhan, untuk dimurnikan lagi untuk kembali kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Merenungkan kembali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita dan pemeliharaan Tuhan yang ada di dalam diri kita hari demi hari. Ini waktu di mana kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, di mana iman kita dimurnikan. Inilah waktu di mana kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Inilah waktu di mana orang-orang Kristen dapat memuliakan Tuhan.
Sebagai penutup saya, dalam perenungan saya, dalam firman ini, saya teringat dengan seorang dokter yang bernama Dr. Handoko. Seorang dokter yang berusia 80 tahun. Yang mau melayani orang-orang yang terinfeksi virus corona. Dia menjadi pejuang di garda depan dalam menolong orang yang terinfeksi corona. Bahkan beliau bekerja setiap harinya, bayangkan bekerja setiap harinya. Dari pagi sampai jam 3 pagi. Dia baru tidur jam 3 pagi. Beliau mau membagikan hidupnya untuk menolong serta mengasihi orang lain. Hal ini jugalah yang harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen sebenarnya. Di dalam situasi yang menderita seperti ini, dalam situasi corona seperti ini. Akankah kita mau membagikan hidup kita kepada orang-orang lain? Apakah kita mau membagikan diri kita pada orang lain di masa-masa penderitaan ini? Marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita di dalam masa penderitaan ini. Biarlah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebuah pengharapan yang besar kepada kita untuk kita tetap bertahan di dalam penderitaan ini. Dan Tuhan telah menjamin keselamatan kita. Dialah jaminan penuh bagi keselamatan kita. Sekarang saatnya kita memberikan hati kita memberikan diri kita membagi diri kita kepada orang lain. Agar orang lain bisa merasakan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang kita muliakan di dalam apa yang kita lakukan. Marilah kita sebagai orang Kristen melihat bahwa pengharapan dan kekuatan terbesar kita. Kita sebagai orang Kristen melihat bahwa kekuatan dan harapan terbesar kita di dalam penderitaan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam penderitaan ini kita bisa melihat Tuhan yang besar. Kita bisa membagikan diri kita, memuliakan nama Tuhan di dalam penderitaan ini. Bukan saling cekcok berselisih paham, tapi marilah kita bersama-sama. Kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan, kita saling merenungkan, kita saling mengasihi satu sama lain. Kita saling melihat bahwa ada banyak orang-orang yang menderita juga di tengah-tengah wabah COVID ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Damai sejahtera Tuhan menuntun kita semua di tengah-tengah penderitaan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah menuntun kami di dalam perundungan kami pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami di dalam penderitaan kami. Biarlah kasih setia Tuhan terus menuntun kami di dalam penderitaan kami. Biarlah kami Tuhan, tolonglah kami ini Tuhan yang lemah. Untuk kami bisa memuliakan Tuhan, untuk kami bisa membagikan hidup kami, untuk kami bisa memberi kasih kepada orang lain di tengah-tengah penderitaan ini. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah penderitaan ini melalui diri kami yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau lahirkan baru Tuhan, sebagai orang-orang umat-umat pilihan-Mu. Tuhan tolonglah kami untuk kami bisa mengajarkan, memberitakan firman-Mu melalui kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.